Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita di channel Sakdermo Paguyuban. Kali ini kita kolaborasi dengan The SPP TV. The SPP TV. Beliau mengizinkan kita collab di rumahnya. Nah, jadi alhamdulillah nambah seduluran di sini menyambung silaturahim. Jadi kita perkenalkan diri dulu. Di sebelah kanan saya ini beliau tidak asing lagi, Bang C, Patak Warak ataupun napa niki, maskotnya Sakdermo Paguyuban. Nah, sebelah kanan saya ini dengan Ki Paut. Nah, beliau juga punya channel juga di YouTube, juga sudah terkenal juga beliaunya, sudah tidak asing lagi untuk beliaunya ini. Nah, mungkin acara hari ini itu vlognya mungkin membahas masalah pusaka ataupun mungkin lukisan-lukisan yang ada di sini, mungkin insya Allah seru. Nanti sebelum kita buka acara, monggo diberi sambutan dulu jenengan, menyampaikan apa atau gimana, monggo kerso Ki Pautnya. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih pada Gus Ansor dan Bajai yang berkenan singgah di gubuk saya yang apa adanya seperti ini. Sudah bagus, sangat bagus, dan mau berjumpa dengan saya di komunitas spiritual Perkutut Putih. Jadi sedikit cerita, di SPP TV itu artinya adalah Spiritual Perkutut Putih Television. Jadi sebuah channel yang bahas tentang nilai-nilai spiritual dalam kebudayaan kita sendiri. Jadi bagaimana kita melestarikan budaya kita agar tidak tergerus oleh zaman, ya. Kenapa? Jati diri sebuah bangsa adalah bagaimana kita melestarikan budaya. Ada banyak cara, mungkin dari penyampaian atau mungkin dari pelaku keseninya, budayawannya sendiri, dan hal yang lain. Banyak caranya, itu sedikit bukan dari saya. Siap. Nah, ini ada mau ditambahkan Bang C, beliaunya biasanya kan menambahkan sesuatu apa ya, ucapan terima kasih kita benar-benar sangat-sangat berterima kasih diperbolehkan ke sini, itu monggo disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dulur-dulur Sakdermo Paguyuban yang bisa singgah atau sowan di rumahnya Ki Paut. Bisa kita dilanjutkan untuk podcast ya. Monggo. Ya. Monggo. Nah, ini mau tanya-tanya untuk masalah sejarahnya keris. Nah, ini ada keris ini. Ini pusaka apa Ki namanya Ki? Yang pakai bir dulu Ki. Dulu. Ini. Terus ini. Siap buka ya. Kalau ada suatu etika benar itu dalam gang keris dan membukanya. Ya. Jadi kalau kita membuka bukan gini, rupanya orang salah. Gini itu salah. Yang benar adalah begini. Warongkonya yang diangkat. Nah, ini sedikit etika bagi pembelajaran buat kita generasi muda. Gitu ya. Terus keris ini sepengetahuan saya dari tutur tinular sesepuh yang memberi saya wejangan, keris ini adalah
keris model Amangkurat Pamur Celeng dan berdapur Pandowo Limo. Keris Pandowo Limo itu sepengetahuan saya secara falsafah, keris ini menggambarkan rukun Islam. Jadi kalau kita belajar keris dalam ilmu Jawa kuno yang sebenarnya, kembali lagi bahwasanya keris itu bukanlah berkodam, tapi mempunyai suatu nilai filosofi yang terkemas dalam bentuk bilah, yang dimana nantinya keris ini sebagai pameling. Pameling itu adalah sebuah nasihat atau pitutur, pitutur bagi si pemilik keris. Jadi kalau memang kita harus memilih keris, satu, kita harus bisa berpikir positif, menjadi sosok manusia yang berguna bagi diri kita, keluarga, lingkungan, dan bangsa. Karena itulah proses pendewasaan dari situ. Nah itu kalau orang punya keris, memang harus sudah bisa berpikir dewasa. Itu sedikit penjabaran saya tentang keris yang satu ini. Nah, untuk etika menutup, memang ada gini. Ini fungsinya bukan kita menyembah, tapi bagaimana kita berterima kasih bagi si empu pembuat keris itu, dan agar kita selalu ingat bahwa apa yang kita punya ini harus kita pertanggungjawabkan, gitu ya. Nah, cara menutupnya bukan kita srodok, tapi tetap dipegang, dan ini yang masuk. Nah, untuk menyerahkan keris itu juga ada etika, bukan karena ada etikanya. Itu dengan mantap. ya, Mantap pemirsa, ini kita tambahan ilmu juga dari beliaunya. Keep out just. etika pemberian keris kenapa? Tuh memang gini. Terus keris bagi orang Jawa harus taruh di belakang. Itu tujuannya bahwasanya orang Jawa lebih mengedepankan dialog. Pamali jika taruh di depan. Kalau orang Jawa menaruh keris depan, tandanya siap perang. Filosofinya di situ. Jadi orang Jawa selalu menaruh kerisnya di belakang. Emang fungsinya kalau sini kita susah menjabut. Memang kita diutamakan berdialog, berdiskusi. Mungkin ini yang dari keris Pandawa 5 itu. Ini juga ada satu lagi. Keris ini namanya keris Putut Semedi dengan dapur luk 9. Filosofi yang saya dapat dari keris ini adalah bagaimana kita belajar menjadi sosok manusia yang sempurna, atau lebih disebut dengan memayuh ayuning buana dalam bahasa Jawanya. Kalau bahasa Arabnya menjadi khalifah di muka bumi. Filosofi. Jadi apa sih tujuan manusia diciptakan, itu digambarkan dari keris ini. Itu kita belajar tetap mengayomi, bukan untuk diri kita, juga untuk semua makhluk yang ada di alam semesta, baik yang tidak kasat mata maupun yang kasat mata, baik yang ada di bumi maupun yang di langit. Itulah filosofi dari keris ini. Mungkin ada yang kurang jelas, mungkin ada tanya, monggo. Gak bisa jawab, tak jawab lah. Gak bisa jawab, ngapunten. Ilmu saya terbatas. Nah, lebih paham untuk masalah pusaka-pusaka. Kalau untuk saya pribadi, saya kurang paham. Jadi
videonya yang mungkin ada apa yang mau ditanyakan. Ki lebih nyantai mek roka ya. Oke. Terus ecer. Enggak serius-serius nomor. Nah, ini untuk masalah ini agak keluar jalur dari pusaka nggih. Yeah. Nah, ini saya menarik di sebelah sini. Ini ada sesuatu fenomena lukisan yang sangat fantastis. Nah, ini bagus sekali ya. Nah, di sini tergantung penonton yang melihat. Nah, di sini ada sesuatu fenomena di lukisan ini. Sangat kental juga ini. Lukisan ini jenengan ini beli atau dikasih atau gimana sejarahnya dulu itu? Lukisan ini hadiah. Oh. Tapi ini bukan keris baru, lukisan baru. Ini lukisan ini lukisan tembakan di Hotel 303, cuma dengan model yang berbeda. Lukisan ini dibuat tahun 2017 oleh Miftahul. Buktinya mana? Monggo sini Mas. Nah, monggo di shot Mas Musta'in Ramli. Ini pembuat lukisannya. Terlihat enggak di kamera lukisannya? Nah, di sini didekatkan. Pembuatan lukisan ini jadi pada tahun 2017, maestronya Musta'in Ramli. Mantap. Jadi kalau menurut saya sih ada auranya tersendiri. Entah tergantung yang lainnya. Kalau saya merasakan sesuatunya yang lumayan ini auranya. Jadi baru masuk tadi sesuatu ada yang mantap di sini kan, kita ngomong masalah energi aja kan. Jadi energinya ini lumayan mantap ini lukisannya ini. Kalau menurut jenengan pripun ini? Kalau masalah ini kan hanya sekedar energi ataupun apa? Kalau makhluk astralnya jenengan ataupun yang lainnya mungkin ini. Oke. Tak kasih sebuah cerita tentang lukisan sedikit. Fenomenanya gimana? Duluan rumah ini kosong. Yang ada cuma lukisan. Sempat ada orang yang nginep di sini. Entah itu apa atau apa, orangnya itu pindah di depan. Tuh. Dan yang kedua tukang tuh waktu itu perbaiki depan. Ada yang bocor perbaiki, tiba-tiba bunyi klinting. Itu sering terjadi juga kadang. Terus kalau kadang sering muncul memang. Ada yang dulu itu tidur sini mandang ternyata menari lukisannya. Lihat menari gini, matanya terbuka katanya, gak pernah lagi ke sini gitu. Untuk fenomena jenengan sendiri? Kalau fenomena saya identik kalau lukisan ada sesuatu hal yang buruk akan terjadi, itu ada gambarannya dulu atau gimana? Muncul sesuatu, dia akan memunculkan diri dengan sosok sesuatu, kadang menampakkan diri gitu. Berarti itu ada kode sesuatu. Nah ini sebelum kita ke sini ada peringatan enggak? Satu tanda pasti hujan. Alhamdulillah. Kalau hujan di kita ini sebagai berkah, ya kan? Jadi itu ininya. Berkah. Pasti hujan. Kadang itu burungnya yang bunyi. Burung berkutut. Kalau menurut orang Jawa sendiri sudah melengkapi 5 wasto, yaitu contohnya garwo, kukuilo, curigo, terus turonggo, dan yang terakhir garwo. Ya, jadi yang pertama itu adalah rumah, terus istri, terus keris, burung, dan kendaraan. Jadi kalau orang Jawa bilang itu kesempurnaan nih wong lanang kalau sudah mendapatkan memiliki 5 wasto itu. Berarti harus punya 5 itu sudah namanya lengkap, Jadi tinggal ini aja
melampahnya itu melangkahnya dengan tenang gitu. Agar lebih tenang agar. Ini kita juga kedatangan tamu dari TikTokers. Nah ini TikToknya ini sudah baru tapi sudah membuming juga. Namanya misteri apa ini dengan TikToknya? Area misteri. Nah coba di shoot, ini baru datang karena ini di shoot misterinya nanti biar ada channel YouTube-nya ini ya. Ada. Nah di sini kita juga kedatangan kamu dari misteri TikTok. Nah ini tempatnya agak sempit, jadi monggo maju dulu. Jadi ini kolabnya itu sampai 3 ya, jadi dari Ki Paut. Nah di sini ada area misteri di TikTok. Jangan lupa nanti juga di ini. Nah, kita juga jangan lupa di subscribe juga. Subscribe juga Ki Paut. Kalau YouTube-nya apa? Sama, area misteri. Dan yang satu kali terakhirnya Saat Dermo Paguyuban. Nah di situ insya Allah kita ini nanti 3 collab, entah itu apa di TikTok ataupun di Ki Pautnya juga, insya Allah ini menyambung silaturahim seduluran gitu. Jadi ada yang mau disampaikan atau gimana, yang bawa mic nih Mas Insan gitu. Monggo disampaikan. Ngapunten agak maju, Mas, agak maju. Kelihatan enggak ini kameramen? Mas, ruangannya gambar Mas. Ya tadi sebenarnya jam 11 tadi ya. Jadi janjiannya sudah jam 11-an karena hujan tadi. Jadi agak mundur. Ini enggak asing lagi, ini pencari setan, kalau enggak pencari jin ini. Sebenarnya ini. Kita ini dari area misteri pengen pembuktian saja. Jadi gitu. terkadang di konten-konten lain kan banyak settingan. Betul. Jadi mana ada hantu itu wujud nampak dipukul dan ada bayangan. Nah, kita bersama tim ini di area misteri, kita selalu menguak. Menguak sebenarnya itu hantu itu seperti apa. Nah, kira-kira ada enggak yang dipukul sampai ini? Dengan untuk yang selama mengalami kemarin itu di Kertosono ketemu Bang Asep. Nah, itu kita bongkar semua. Yang namanya kursi roda itu mana? Enggak ada sama sekali. Dan itu nol gitu loh. Kalau kita muncul ya jackpot. Malah kita menemukan aja dulu. Malah kita menemukan apa? Kita menemukan senter, jejak kaki, barang bukti dan sebagainya, Bang Asep. Kayak Kalau kita dulu pas live di situ memang enggak ada penampakan, terus enggak ada, memang tergantung dari orangnya. Ataupun kalau gini, biasanya live kalau mereka berani malah enggak ada penampakan. Tapi kalau rasa takutnya berlebihan itu malah wujud. Betul. Nah, sebaliknya. Jadi nanti untuk selanjutnya, untuk saran saya, yang bawa kamera itu yang sangat takut. Kalau Anda yang sangat takut disuruh maju dan ada fenomena suara. Nah, kemarin itu yang di dekatnya rumah sakit William Booth itu kita jackpot. Jadi jackpotnya itu 2, kelihatan benar-benar itu pocong. Jadi sama suster ya. Susternya satu itu. Bukan. Dipukul ini, enggak kan bayang gitu Pak. Tadi tembus. Jadi nyata real itu benar-benar pocong sama apa namanya, suster itu memang ada. Nah, jadi memang tujuan tim ini ingin tahu. Pokoknya yang maju itu jangan yang satria saya di situ yang sangat takut, orang yang takut dibuat konten. Betul. Oh wujud ya. Iya. Ini ada kesan-kesan ataupun apa pada beliau Ki Paut, pada saya tim Saat Dermo Paguyuban. Ya, kemarin kita juga lihat-lihat apa namanya. Berapa bulan baru ini? Masih 2 bulan. Saya masih 6 bulan mau. Jadi masih baru. Masih baru. Kita sama-sama masih belajar. Kalau Ki Paut ini sudah lama. Sudah lama ya. Makanya alhamdulillah kalau kita bisa collab ataupun bikin konten bersama, ya semoga aja sama-sama naik semua. Betul. Karena memang untuk area YouTube itu agak susah.
agak ini agak berat ya. berat. Beda kalau TikTok memang cepat. Kalau kita memang cepat. Nah, ada pesan ataupun pesan atau gimana menyambung silaturahim atau sedulurannya atau gimana ucapan apa Tanya ya nggak apa-apa. tanya atau gimana? Saya jadi paksa. Berarti ini nanti kalau panjang dibikin part 2. Nah, nanti kalau ya. seandainya kita collab ya, kita juga pengen tahu Bang Asep nanti. Kalau saya ini penakut dan Lah, enggak, kita juga kan pengen belajar juga dari beliau ini kan. Kita kan orang awam ini. Kita ketemunya itu kemarin malam minggu di Kertosono. Nah ini setelah live saya ke sana, tapi ternyata sudah selesai. Saya mau istilahnya pengen lihat gimana kan itu live. Minggu malam Senin itu, Pak. Iya. Nah, ini ada acara Kertosono lagi enggak ini? Belum. Ini besok ke Jawa Tengah, kita ke Pati. Ke RS Tayu itu kan. Ke sana. RSK Tayu. RS Tayu itu kan banyak yang katanya mobil ambulans nyala sendiri, keranda itu gerak, itu kita nanti gimana itu? Boyolali. Boyolali. Tengah. Boyolali. Boyolali itu ada tempat. Hmm. Situ emang situsnya banyak dan belum banyak ditemukan. Masih tergendam. Era situsnya itu era Mataram kuno. Situ. Dan situ juga banyak pakar-pakar spiritualnya. Nggak mau tak kasih rekomendasi tempat, silakan datang. Kalau tempat sakral kita ini Ada yang termasuk kan? kalau sakral masih belum, kita ini masih belum arah ke situ kalau tempat-tempat sakral. Itu ada ke guru besarnya. Ada yang kerasukan? Apa kerasukan? Enggak. Jadi kalau seandainya tempat-tempat yang istilahnya Dijak nang pos. Lah gak kuat dijak nang pos. Enggak apa-apa karena kalau ada Anu masuk gak kuat, lah gak kuat. dimasukkan aja gimana? Ini seru ini kayaknya dia. Ya mau boleh. Dalam? Oke, dinetralkan dulu Mas. kalau dari tim sih kita nggak pernah ke tempat-tempat sakral kalau dari tim, karena kita eksplornya mungkin menguak apa namanya, ya itu tadi ingin tahu beneran dah kayak apa sih kalau teman-teman yang wah kelihatannya horor gitu lah, kayak yang di Alas Purwo yang di mana kan kita belum di sana gitu, apalagi di Bali yang tadi kita tadi sempat live ya, sempat live cari informasi di Bali juga katanya angker kan gitu. Kita belum ke sana untuk pembuktian nyata atau tidaknya gaib seperti yang muncul di depan-depan kamera itu loh Bang Asep. Sebenarnya itu saja, kita juga mengedukasi bahwasanya ya juga kasihan kan gaib ditarik dengan mudahnya pakai dupa sama minyak terus wujud, sudah wujud dipukul lagi. Apalagi dikramasi. Biasanya kalau bagi ya pengetahuan saya ini tuh durasi mereka pakai durasi. Lab durasi kena lampu ini mereka durasinya enggak panjang. Enggak panjang. Betul sekali. Sampai dipukul ya. Ini enggak tahu ini memang kita enggak mengunjungi itu. Nah, ya betul. Intinya hanya sekedar pengetahuan. Pengetahuan saja, edukasi. Gimana menurut gitu? Ya kalau saya sih konten-konten itu menurut pribadi ya, Pribadi ya. bukan sesuatu yang mendidik, Minum tapi merusak budaya. kopi enggak apa-apa. Nah apa sih? Amit. Mereka melakukan satu hal tanpa ilmu, tanpa guru, tanpa belajar. Betul. Nah, dupa itu gak ada hubungannya dengan cara kita manggil jin. Kalau kita belajar ilmu, jin itu bisa dipanggil bukan pakai dupa, tapi pakai istijah. Istijah, tahu istijah? Enggak tahu. Istijah itu bangkai atau darah. Bangkai atau darah? Karena itulah makanannya.
Kalau orang nyumet dupa muncul jil itu merusak budaya kita. Akhirnya identik dupa itu satu hal yang berbau mistik, syirik dan sebagainya, itu perusak. Jadi identik dengan apa ya? Pembodohan. Betul. Ya. Orang zaman dahulu itu menyalakan dupa untuk melakukan meditasi, bertemu dengan sang yang wenang, bukan untuk manggil jin. Tuh. Soal penampakan tuh gak semua orang bisa. Ada orang-orang tertentu. Hanya orang-orang pilihan. Gitu penampakan. Terus kalau ada orang bisa melihat, kita telusuri dulu. Ini benar sok lihat apa cuma halusinasi atau bisa hubungan halu. Dulu. Kan banyak. Ya, betul. Banyak orang ngaku indigo. Contoh ya, ngaku-ngaku ini. Oh, situ ada gini. Saya lihat apakah ini benar bisa atau cuma halusinasi. Coba dites. Suatu kemampuan tuh pasti bisa dibuktikan secara objektif. Apapun itu. Ada sesuatu, ada agak gangguan sedikit nih, jadi beliaunya mungkin nggak apa-apa wes, kalau memang mau masuk dimasukkan aja, dilihat dulu. Mungkin ada mau komunikasi, nggak apa-apa, masukkan dulu aja. Assalamualaikum. Ya, Islam tak Muslim. Ini gimana ini kok jenengan masuk ini? Ada sesuatu yang mau disampaikan? Bisa komunikasi ini, bisa. Jenengan sosoknya yang di mana ini? Yang menari ini di lukisan? Di mana sosoknya jenengan? Bisa komunikasi. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu. Ada yang mau disampaikan? Kok jenengan bisa masuk ke raganya beliau? Dari tadi tuan rumah, Ki Paut ataupun dari misteri ini, menurut Ki Paut ini apa ini? Sosok yang di mana ini? Kok bisa masuk ini? Panjenengan sinten? Panjenengan sinten? Kula wenehi pilihan. Lak mboten purun semawur. Di keris. Kerisnya yang mana salah satu? Yang ada tulisan Arabnya. Kalau tulisan Arab berarti sosoknya apa? Perempuan atau gimana jenengan? Apa menurut jenengan? Keris itu bernama Ki Banu Aradhana. Oh, kayak lentiknya ini perempuan atau
laki-laki? Dia kan satria muda. Satria muda. Jadi ibaratnya kan saya bilang tadi kan seorang pemuda yang belajar ilmu kesampurnan. Maknanya Ki Banu Ardhana adalah cahaya yang menyinari. Ada yang mau disampaikan untuk di PAUD ataupun yang ada di sini? Ada masih yang jalani adat, unggah-ungguh, sopan santun, semacam seperti itu juga. Kita boleh nggak percaya sama mistik. Kalau nama jauh mata sing semerang, kita boleh nggak percaya sama mistik, tapi kita ingat itu loh, sebelum kita jauh sebelum kita ada leluhur. Jadi jangan lupakan adat ataupun adab itu, nonton. Jangan cuma ngasih pesan itu. Pesan untuk yang punya, yang untuk yang Ki PAUD sendiri yang bawa kerisnya itu apa? Sampun semerap. Pun semerap. Berarti jenengan pernah komunikasi enggak sama dia? Dalam mimpi atau gimana? Dalam komunikasi pusaka itu kan pasti kita menggunakan ilmu kayu. Ilmu kayu. Apa itu ilmu kayu? Kayu pusaka. Dan dia ada suatu cara tertentu dan tertentu. Jadi dia akan muncul. Tidak boleh diam. Nah, ada suara biasa, cecak langganan. Karena pakai ini menurut jenengan ini ya, maskotnya dari Sadar Paguyuban monggo menurutnya gimana tadi? Ini beliau, ini salah satu gagah berani, gagah besar. Jenengan takut enggak sama beliau? Oh CS, kapan CS ya jenengan nih? Sakit banget. Nah ini jenengan mau komunikasi apa dengan beliau monggo kerso. Jadi mumpung Kalau semerap beliau. Oh, Sang Pertapan. Nggak usah dilanjutkan kalau untuk Sang Pertapan. Kalau beliau memang sudah pernah bertapa di Alas Purwo, Bulan dan laku sampai sekarang, itu beliau memang dahsyat, katanya maskotnya Sadar Paguyuban beliau. Ada yang mau disampaikan? Nah ini jenengan masuk, berarti kan hanya cuma menyampaikan itu aja. Sama beliau CS kenal. Nggih. Kangen. Oh, nah, niki monggo kalau kangen ini saya enggak tahu untuk masalah ini kangennya seperti gimana ini. Akrabnya gimana? Ya, mau separah. Jenengan ngenten apa ketakutan apa pripun iki? Mboten. Oh, mboten. Biasa. Jenengan di pusaka itu sudah lama? Pernah. Sudah berapa tahun untuk masalah dipegangnya beliau? Pernah masuk ke dalam mimpi enggak? Enggak pernah? Enggak pernah? Masih. Jadi benar ya, enggak pernah. Nah untuk tadi jenengan kok kayak menari-nari, ini menari apa? Sanes nari. Oh sanes nari, ngapunten, saya enggak tahu, tak kira ini tadi menari. Apa kalau itu babakan pertama awal itu apa nih? itu kan gini, semua itu berawal dari Jaran Kepang. Oh Itu ada kostum peninggalan. Oh berarti kerisnya salah satu juga ada sejarahnya di Jaran Kepang. Jaran Kepang juga Oh banyak hal. Betul ya guys. Enggak terlalu. Nah, ini jenengan masuk kan berarti kan ada pesan cuma itu toh, tidak ada yang lain. Nah untuk masalah lukisan ini jenengan gimana? Untuk
masalah Bunda Ratu iki kan asmane Bunda Ratu iku sedaya mawon mboten angsal di wakam diungkap di pun kersane jenengan sedaya sing jembar. Berarti cuma menyampaikan cuma itu aja, tidak ada yang lain lagi atau gimana? Untuk channel misteri ini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Biasanya di channel misteri juga ada loh mediatoran, saya lihat nih. Nah, jadi saya jenengan ini ya yang menuruti jenengan ini amit ngapunten. Ini sosok apa yang berada di sini ini? Menurut jenengan auranya masuk atau gimana, atau ini memang hanya sekedar hiburan jadi auranya jenengan yang biasanya penetralisir di konten misteri ini? Kalau dengan keilmuan saya memang lihat seperti orang pakai baju Ada Jawa ini, ada lengannya tapi dia besar laki. Jadi nah, ini coba ini ada, terima kasih ya, ini kita lanjutkan Ki Paut atau gimana, ada sesuatu apa ini? Dupa ini dupa sing mutu nggih, sing mutu tadi di mana nggih? Monggo. Dikorek, agak cecek, ya berdiri, miring, ya sudah miring. Kipau sudah tahu. Apa ini? Jenengan dikasih dupa seperti ini, makanan sebagai makanan Anda ya? Enggak? Pewangi. Ditancapkan aja nggih? Nggih. Untuk teman-teman nggih. Nggak apa-apa, Dari keluar aja, nggih. nggak apa-apa. Dari teman-teman. Oh nggih, jenengan keluarkan sendiri kok. Apa? Kerisi itu bunyi gitu, oh di atas itu. Ini kok nonton matur nuwun ya, bisa komunikasi sedikit ya. Terakhir napa? Melampah sing hati-hati. Nggih. Soale sakniki kata tiyang sing boten seneng sedaya mawon. Nggih, tetep tunggu gitu. Sama-sama mendoakan, tidak usah saling mengaku. Tidak perlu dibantu, nggih. Assalamualaikum. Belum? Assalamualaikum. Kali sinten niki, Mas sinten niki namanya? Ada sesuatu lagi yang masuk ini atau gimana ini? Menurut jenengan pribon monggo. Ini faktor-faktor yang Nah ini di kodamnya beliau sendiri atau gimana ini? Menurut jenengan ini? Nah, menurut jenengan sosok apa ini yang masuk lagi?
dari dirinya. Lagi semerap. Dari mustika itu tadi atau sosok yang ada di dalam dirinya beliau? Nggih ngapunten sedaya. Nggih. Mboten maksud condong ta ya. Nggih. Hati-hati. Enten apa niki masuk, ada yang mau disampaikan atau gimana? Kula dedep ati kula. Dedep-dedep ati kula. Dedep-dedep ati kula. Dedep Titip ati. Adik, oh nggih. Kula insyaallah semerang. Nggih. kula kali dengan saat. Nggih. Nggih. Sosok apa ini kalau boleh tahu? Sosoknya. Ya bagus ya. Memang kalau bahasa mistis memang sulit untuk diungkapkan. Iya. Baunya sendiri tidak mau Diungkap. diungkap masalahnya. Iya juga. Saya semerap kene gitu. Iya. Napa pun sepuh niki beliaunya? Mboten. Mboten. Oh, pesen nem. Sepuh mboten, Gus. Oh, ngoten. Cek Joko Ding berarti. Mungkin Ki Paut bisa menambahkan apa ada sosok apa yang Masuk Bisa ke dalam masuk. beliaunya juga. Ikut imbal-imbalan Nanti di misteri juga ini jadi apa? Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang saya rasa ini ada kayak istilahnya tuh kesamaan DNA, Kesamaan DNA, saudara. setara. Jadi kayak sosok ini ada hubungan dengan leluhur. Jadi kan ini ada kesinkronan ya dari apa yang kita dapat dan apa yang sedang masuk sini. Bahasanya sini semua teman-temannya dimintai tolong untuk menjaga beliau. Insyaallah. Jangan sampai melakukan suatu hal yang salah atau melenceng dari suatu akidah. Tuh. Beliau ini kedepannya mungkin kalau dibina dengan benar Amin. akan bisa menjadi sosok penasihat yang bijaksana Amin. yang digambarkan oleh Manik Moyo atau Semar. Ngapunten. Kula kala adik kula niki pun semerangan. Pangjen niki pun semerang. Namun mboten keken kula saya. Nggih, Pak. Pun tetap mawon. Ya, niki berarti sosok beliaunya ini humoris juga. Ya. Nah, Kula niku tiange humoris. nggih. Nek masalah iku kula apa agama, apa budaya kula dicane kula mboten Betul. Harga diri juga nggih. Fenomena ini Oh. Nah, ini untuk channel misteri ada yang mau ditambahkan, ada sosok masuk lagi nggak mau disebut. nggak mau disebut, tapi sosoknya jenengan sudah kula ngene. Kepangin nang nggih lagi. Kula mriki. Tapi kalian bangsa. Sami. mengenai wujud niku saged damel pameling. Sak mboten enten wujud wong bakal lali. Nggih bener. Jadi masyarakat ini aja mukul pun jalari kudu medal kan ini diwujudkan lagi damel pamelingi karena ini benar mboten nak Kula Adik. masih. adik Masuk lali ki jenengan ndi. biasa menung saya pagone lali Iso pagi om Miring deh. Ada yang mau disampaikan lagi nih untuk Ki atau Bang J atau diri channel misteri juga? iki sedaya. Sing hati-hati. Ah, Oke, tunggu ditunggu. Napa kok kula sanjang. Regane kan medhi iki wong iso cilaka. Betul, mulutmu adalah harimaumu ya.
jangan iki kata wong ngomong tapi Nggih. boten mencerminkan dirinya sendiri. Betul, betul. Nggih, nggih. Apa napa saniki wong padha tukaran. Nggih. Niki sering Kurang. kurang sholawat, kurang istighfar, kurang nopo mau. Terus nek apa ki adik kula pun disanjangi Bang Cek. Nggih, nggih. Boten sadamel ndas. Ndas diketok mawon. Nggih. Kudune gawe ati, makane wong Jawa niku ati-ati maksudnya apa? Gawe ati. Adik kula mohon sering kula seneni tasih. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Nggih, kula nyuwun tulung titik. Nggih. Gus. Nggih, insyaallah. Kalau saya cuma membimbing kerohanian untuk masalah kegaiban langsung di beliaunya Bang C kan gitu. Jadi saya hanya sekedar membimbing mawon kan, ke jalan yang biar tidak salah. Ada yang mau disampaikan dari channel misteri atau yang lainnya? Monggo kerso. Nah, ini channel misteri yang mencari jin setan, yang mencari kebenaran. Ini jos, mantap. Kita dukung terus channelnya beliau. Jangan lupa like dan komen, subscribe di channelnya beliau juga. Nah, ini durasinya tidak usah lama-lama, jadi ini sudah malam, kasihan beliaunya nanti nggak bisa istirahat juga. Dan Kalau sangat mantan sini yang temu kangen ya. Nanti temu kangennya di acara selanjutnya, temu kangen antar sesama makhluk astral atau gimana lo koyo piye wi. Monggo nek kangen ini ku biasanya kan mengucapkan sesuatu apa kula kali Bang Cek ngeten aja. iya biasa. Oh, sami pertapan juga jenenge. Wah, kula mboten daket napa-napa. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, Nanti kula sampun dipun sing awalnya mboten salat sakniki makin nambah sholatnya ya. Jangan lupa sholat. kula sering pekel yen ngilingaken awake kula sepak. Kula nek masalah salat niku keras Gus. Nggih. Adik kula sampe kula tendang. Jadi ini coba ki paut kita ada atraksi ki paut ya. Coba rupanya bisa untuk ini agak dipakai untuk merokok ya. Ini atraksi dari ki paut monggo. Mantap. Nah, ki paut atraksinya beliau. Nggak panas ya Ki ya? Kempal. Saya itu mending makan gorengan. Mantap. Atraksi dari Ki Paut. Berarti Kula nek mencing sawatan griyane jenengan mboten kaget lho Gus. nggih, siap. Kepake niki nggih. Nggih, mboten napa-napa. Soale biasane kula ngetutaken ketato. Nggih, enggak apa-apa. Kula mencing nek sawan mboten kaget nggih. Nggih, mboten. Jadi manusia dengan jin setan itu memang selalu berdampingan, tapi satu tetap mantep marang Gusti sarang-sarang, nggak oleh ngeridu, nggak oleh ganggu, tidak boleh membisikkan yang jelek. Sama kita disukarkan di bumi ini hanya untuk menyembah Allah. Jenengan sering lakon itu jenengan. Ini mboten. Kula kan kangen. Nggih. Iki kula pun ngelingaken mawon. Nggih. Jenengan sering mlebet padha jenengan ngerusak rokone telur jenengan. Nggih. Dadi pesen kula nek menawi enten dipesenaken teng dulur jenengan cukup lewat mimpi iku lebih apik. Nek masalah ngoten iki ngoten. Kula nek menawi kangen kali sedulur kula baru kula mlebet. Soale Nggih. kula nggih mboten saged. Ngeten kula critani
hawa jenengan kalau rokone telur jenengan beda. Timbal balik ngenten. Nggih, nanti kontras. Kontras. Nggih. Iso-iso telur sampean kok geblak. Karena memang belum pakemnya menuju yang sama. Berarti penetralan untuk samanya memang laku dulu. Iya, belum ada keselarasan. Nggih. Selama dereng saged selaras, pesen kula jenengan boten sering mlebet. Nggih. Nggih. Ben dibimbing riyin nganti saged selaras. Ngoten nggih? Mungkin acaranya ini diakhiri sampai sini aja atau gimana, masih ada tambahan lagi? Ki Paut dari channel Misteri ada yang mau nambahkan untuk J, monggo. Assalamualaikum. Ya mungkin kita akhiri aja acara podcast kita kali ini. Ya, saya beserta tim Sakdermo mengucapkan terima kasih kepada Ki Paut, kepada channel Misteri Area Misteri juga datang. Nah, ini semoga kolab-kolab selanjutnya ini kita bisa menampilkan sesuatu yang menarik ataupun yang diterima oleh masyarakat hanya untuk sekedar untuk pendidikan, pengetahuan ataupun apa. Dan sekali lagi saya tekankan di sini hanyalah hiburan. Tidak ada niatan untuk apapun. Jadi hanya untuk mencari pengetahuan apa yang belum kita ketahui juga. Semuanya ini hanya menambah seduluran, silaturahim. Tetap pantengin terus channel Sakdermo Paguyuban. Saya bersama Ki Paut dan Area Misteri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu.